Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam kebaikan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih. Saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini untuk memperteguh iman percaya kita, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu salah satu yang paling sulit diterima oleh orang ketika segala sesuatu akan berakhir dalam hidupnya. Misalkan ketika seseorang sudah mengetahui kapan dia akan dipecat, dia akan terganggu. Bahkan ketika seseorang sudah divonis akan mengalami kematian, dia akan terganggu dengan semuanya itu. Secara psikolog, semuanya itu tidak akan bisa diterima dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sabda Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, di mana ketika para murid Yesus merasa kagum, merasa bangga akan bait Allah yang di Yerusalem, maka pada saat itu Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa segala kemegahan, segala kecanggihan, segala kekuatan bait Allah itu akan diruntuhkan. Lalu para murid Yesus akhirnya bertanya, kapan itu akan diruntuhkan? Padahal sebenarnya Yesus mau mengatakan, mau mengajarkan kepada mereka
tentang akhir daripada segala sesuatunya, atau akhir daripada dunia ini. Nah, di dalam situasi yang penuh pertanyaan yang diutarakan oleh para murid Yesus, akhirnya Yesus menjawab mereka. Apa yang menjadi jawaban Yesus kepada para murid pada saat itu? Yesus memberitahukan soal tanda-tanda yang akan terjadi ketika hari Tuhan itu akan tiba. Yang pertama sekali Yesus katakan bahwa akan terjadi guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan, yang berusaha membuat iman mereka menyeleweng supaya tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa akan mereka dengar peperangan dan pemberontakan. Yang ketiga dikatakan akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Bahkan akan terjadi penyiksaan yang besar-besaran. Tetapi apa yang menjadi bagian daripada para murid itu ketika semuanya itu terjadi? Yang menjadi bagian atau pekerjaan daripada murid itu, yaitu mereka punya kesempatan untuk bersaksi di dalam ayat yang ke-13. Jadi yang mau dikatakan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bahwa ketika hari Tuhan akan terjadi, tugas daripada para murid Yesus atau tugas daripada orang percaya mempunyai kesempatan untuk bersaksi. Apa yang mereka saksikan? Yang mereka saksikan tentu bahwa Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang mereka persaksikan bagaimana kerajaan Allah yang sudah dibawakan oleh Yesus Kristus. Bagaimana kasih yang begitu sempurna yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Jadi yang menjadi fokus daripada pekerjaan daripada para murid itu bukan memikirkan penderitaan yang sudah terjadi, tetapi fokus mereka yaitu untuk tetap bersaksi di dalam ketidakpastian zaman yang terjadi, di dalam penderitaan yang terus terjadi. Nah, ini yang begitu luar biasa yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19, di mana Yesus memberikan sesuatu jaminan kepada para murid ketika mereka tetap bersaksi di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat ke-14 dikatakan di sana, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Artinya, daripada engkau stres, daripada engkau bimbang, daripada engkau menjadi merana di dalam kehidupan untuk membela kehidupanmu, maka kesampingkan semuanya soal kepentingan pribadimu, yaitu lebih baik engkau mengutamakan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yesus katakan, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Artinya, ketika engkau melakukan kesaksian atau mempersaksikan tentang Kristus dalam kehidupanmu, engkau tidak memikirkan kehidupanmu, maka Yesus yang notabene-nya adalah Tuhan, Dia akan senantiasa menemani, Dia akan senantiasa membimbing, Dia akan senantiasa menjagai. Bahkan Yesus katakan, Dia tidak akan membiarkan sehelai dari rambutmu akan hilang, asalkan engkau tetap bertahan supaya engkau memperoleh hidupmu. Nah, ini begitu luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan hari Tuhan akan tiba. Banyak daripada antara kita, antara percaya dengan tidak percaya dengan hari Tuhan ini. Banyak orang karena tidak percaya
makanya mereka lalai dalam melakukan segala pekerjaan di dalam kehidupannya. Ada juga orang ketika dia terlalu takut memikirkan hari Tuhan, sehingga dia tidak mau bekerja di dalam kehidupan. Dia katakan hari Tuhan akan datang. Dia hanya berleha-leha menunggu hari Tuhan. Tetapi lewat firman ini, kita mau diingatkan setiap orang percaya. Mau Tuhan ingatkan bahwa hari Tuhan itu akan tiba. Hari Tuhan itu akan datang. Tetapi baik atau tidak baiknya, atau datang atau tidak datangnya hari Tuhan itu, selaku orang yang percaya, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, seperti yang Yesus katakan pada saat ini, yaitu engkau punya kesempatan untuk bersaksi. Yang pertama sekali, apa yang harus menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu bersaksi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian ini, maka orang percaya diajak untuk tetap bersaksi, mempersaksikan imannya di dalam Tuhan, mempertahankan iman percayanya, tetap berbuat baik, tetap melakukan kebenaran, sekalipun dia merasakan ketidakadilan dan ketidakbenaran di dalam kehidupan. Karena pekerjaan daripada orang percaya bukan untuk menikmati kebaikan dan kebenaran oleh yang diberikan dunia ini, tetapi menikmati kebaikan dan kebenaran yang daripada Tuhan. Menikmati kebaikan dan kebenaran dalam Tuhan berarti ketika dia mampu melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, untuk menyambut hari Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, firman ini mau mengajak dan mengajar kita supaya kita jangan memikirkan tentang diri kita terlebih dahulu. Banyak orang sekarang ini, dia berusaha di dalam kehidupannya untuk menyenangkan kepribadiannya. Menindas orang dilakukan demi memikirkan dirinya. Mengambil milik orang dilakukan demi menyenangkan dirinya. Bahkan merampas dan menghilangkannya orang lain dilakukan demi membahagiakan dirinya. Tetapi orang percaya dalam kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan Tuhan tidak demikian. Menyambut hari Tuhan bukan saatnya engkau memikirkan dirimu, tetapi saatnya engkau memikirkan tentang Tuhan di dalam kehidupanmu. Tidak saatnya engkau memikirkan bagaimana engkau supaya dihormati, bagaimana engkau supaya dihargai, bagaimana engkau supaya mendapatkan segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Tetapi saatnya engkau menghormati Tuhan. Saatnya engkau memikirkan Tuhan. Saatnya engkau mempertunjukkan imanmu di dalam kehidupanmu. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah bahwa hari Tuhan sudah di depan mata. Yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Yang ketiga yang Tuhan katakan bagi kita pada saat ini, yaitu bagaimana ketika hari Tuhan akan tiba. Dalam ayat ke-16 dikatakan di sana, kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nah, yang ketiga, ternyata ketika hari Tuhan itu sudah diambang di depan mata kita, akan terjadi pengkhianat mengkhianati kita. Bukan dari yang jauh, tapi dikatakan dari keluarga sendiri. Dalam ayat ke-16 ini jelas dikatakan, dari orang tuamu, dari saudara-saudaramu, dari keluargamu, dari sahabatmu, dari orang-orang, dan akan ada yang dibunuh. Artinya dari orang-orang terdekat. Artinya dari orang yang seharusnya mengayomi, seharusnya melindungi, seharusnya menopang kehidupan kita. Tetapi justru mereka yang akan menjadi pengkhianat di dalam kehidupan. Tetapi apakah ketika mereka menjadi pengkhianat di dalam kehidupanmu, engkau akan melakukan pengkhianatan kembali juga? Atau engkau akan membalaskan semuanya? Tentu tidak. Karena ada sebuah kepastian yang Tuhan berikan. Sekalipun
mereka, keluarga, sanak saudara akan menjadi pengkhianat di dalam kehidupan. Tuhan katakan, tidak sehelai rambutmu pun akan jatuh. Dalam ayat ke-19 dikatakan juga, kamu akan tetap bertahan. Kamu akan memperoleh hidupmu. Luar biasa Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Walaupun kita akan merasakan ketidakadilan dari orang-orang terdekat kita. Sekali lagi, ketika kita merasakan ketidakadilan dari orang-orang yang harusnya melindungi, menopang kita, tapi Tuhan akan melindungi kita. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika hari Tuhan akan tiba, maka fokus kehidupan kita itu kepada Tuhan. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada keluarga, bukan kepada sanak saudara. Karena mereka dikatakan akan menjadi mengkhianatin kita. Artinya, kalaupun engkau tidak mendapatkan hal yang baik dari tengah-tengah keluargamu, tapi engkau pasti mendapatkan yang baik daripada Tuhan. Engkau harus beriman dengan semuanya itu. Engkau harus percaya dengan semuanya itu. Maka hari Tuhan sudah diambang mata. Hari Tuhan sudah dekat. Engkau siap atau tidak siap, engkau percaya atau tidak percaya, tapi hari Tuhan akan tiba. Tapi yang terpenting adalah engkau tidak harus memikirkan bagaimana hari Tuhan. Tetapi yang terpenting engkau mempersiapkan dirimu menyambut hari Tuhan. Dengan cara melakukan sesuatu yang benar di dalam kehidupanmu. Memperteguh iman percayamu. Supaya engkau jangan dihancurkan oleh pemberontak-pemberontak. Supaya engkau tidak dihancurkan oleh orang-orang pengkhianat-pengkhianat. Tetapi supaya engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Sambut hari Tuhan di dalam kehidupanmu dengan cara lakukan imanmu, kerjakan imanmu, buktikan imanmu di dalam segala kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Allah yang kekal, Allah yang kami muliakan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menyapa kami pada saat ini. Engkau memberitahukan kepada kami bahwa hari Tuhan sudah diambang mata. Hari Tuhan akan tiba sesegera mungkin. Tetapi Engkau mengajarkan kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Yang paling utama, mengerjakan iman percaya kami di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika hari Tuhan tiba, maka kami akan bersaksi senantiasa tanpa kendor sekalipun. Sekalipun keluarga kami mengkhianati, sekalipun sanak saudara kami tidak menopang kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengkhianati dan Tuhan akan senantiasa menopang kehidupan kami. Kuatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.